lebih sedikit, kuburan Suripto, bekas presiden sekaligus diktator di Insulinde, tidak sesepi biasanya. Puluhan orang lalu lalang keluar masuk ke dalam kuburan yang kini telah menjadi laboratorium dadakan. Dari puluhan orang yang berlalu lalang dewasa ini, seorang ilmuwan yang disebut El Profesori, seorang panglima angkatan tempur, Jenderal Morales, disusul oleh seorang pebisnis kaya anggota parlemen, Betty Konglomerasi, bersama ayahanda angkatnya yang tercinta, Aldo Hermoso, presiden baru Insulinde. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan: membersihkan makam, berziarah, atau mungkin saja melakukan eksperimen dengan mayat. Kami ini memang bisa. Sudah saya siapkan khusus untuk proyek ini. Gimana? Sudah sesuai dengan spek yang Anda ajukan, kan? Marvelous. Saya kira tentara kayak kamu nih nggak bisa loh bikin beginian. Jangan dikira kami nggak punya otak. Kami ini jelas punya. Dan lebih mudah diatur daripada mahasiswa Anda yang ada di kampus. Mahasiswa saya? Iya. Mahasiswa Anda sendiri yang bilang, rajin baca, jadi pintar, malas baca, jadi tentara. Alah, nggak usah yang gitu-gitu. Tapi ya, kelakuan murid Anda semua kan. Begini, siapa nama kamu? Morales. Memang, mahasiswa saya tuh banyak yang kelakuannya seperti itu. Tapi kan tidak tanpa pengawasan juga. Pokoknya, Profesor, kalau butuh bantuan pengawasan, apapun itu, dapat saya pasti bantu. Gampang, bisa saya. Terima kasih ya, Morales. Lapor Pak Presiden. Semua peralatan untuk proyek ini sudah siap untuk dilaksanakan. Penjaga kuburan dan juga warga sekitar sudah saya amankan. Dalam jarak 5 km tidak ada yang bisa masuk. Laporan selesai. Siap laksanakan, Jenderal. Laksanakan, Pak Presiden. Kayak baru kenal kemarin aja. Gimana kabarnya? Wah, saya bahagia sekali, Pak. Semua permintaan saya sudah berhasil ditembus, Pak. Pertama, perihal undang-undang yang kemarin baru saja disahkan. Kemudian yang kedua, perihal saya yang dipercaya untuk ikut dalam mega proyek. Pak, saya ikut jauh juga, Pak. Saya juga senang. Akhirnya, saya bisa mengetes kemampuan saya untuk membangkitkan orang mati, Pak. Bapak Ado, terima kasih atas ide cepat
Dicintai rakyat. Hebat, hebat. Memang ini bukti kalau yang dikatakan mahasiswa itu salah. Saya ini tidak goblok. Saya ini pintar, smart gitu loh. Iya, Bapak Presidenku ini memang presiden yang paling smart, top saja sewe. Tapi Mbak ya diingat ya Pak ya, saya anggota dewan loh. Kalau misal kemarin saya nggak nodak palu Pak, duh begitu. Kayaknya rancangan undang-undang juga nggak sah ya Pak ya. Iya. Kamu memang hebat. Gak salah Bapak mensekolahkan kamu di luar negeri. Mbak Betty. Oh, Mbak Betty. Mbak Betty ini harus ingat. Mbak Betty ini kan anggota dewan. Memang tugasnya itu ketok palu. Tok. Tapi yo diingat loh. Siapa yang paling dicintai oleh rakyat? Ya tentara lah. Iya Mas Tentara, betul. Sekarang masyarakat itu memang cenderung lebih mencintai Masnya anggota dewan dan apa tadi? Oh, Masnya yang tentara daripada saya yang anggota dewan ya. Tetapi mohon diingat Mas, saya yang menguasai pers. Jadi tidak susah buat saya untuk membuat masyarakat ini benci sama tentara. Aduh, kalian ini, kalian tuh sama-sama hebat. Kalau kalian gak hebat, gak akan kalian berdiri di ruangan ini bersama saya, Presiden Insulinde yang paling dicintai rakyat. Pak, jadi ini proyeknya kapan mau dimulai Pak? Keburu mayatnya busuk lagi Pak. Cangkeme. Sudah. Yang dikatakan El Prof itu benar. Jangan sampai molor-molor lagi. Kalian ini juga lucu loh. Sudah saya kumpulkan sejak lama sekali untuk proyek ini, masih aja belum kompak. Wes, sini. Yeah. Oke, sudah semuanya. Siap, gerak. Siapa kita? Insan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Benar sekali. Saya Aldo Hermoso, Presiden Insulinde yang paling dicintai rakyat. Pak, Anda mau hidup lagi? Bangun ya Pak, pimpin negeri ini lagi. Maksudnya, bantu saya dulu ya Pak. Bapak kasih saran, soalnya saya pimpin. Sudah ya Pak, ya. Kan sudah lagi Pak, hidup lagi. Sudah. Ya. Oh ya. Baik. Profesori, sudah ready? Udah dari tadi sih Pak. Ya udah Pak, ayo langsung aja nggak sih Pak? Morales, Siap Pak Presiden. siapkan mesin. Siap.
saudara sekalian, inilah yang selama ini kita kerjakan. Kita akan memanen hasilnya. Profesor, Ya. berikan saya informasi. Baik, Pak. Jadi begini, setelah saya cek ini mayat di dalam ini, Pak, ternyata beliau sudah meninggal 25 tahun yang lalu karena penyakit jantungnya, Pak. Jadi beliau ini sedang dalam kondisi vegetatif. Terus saya lihat mayatnya juga kondisinya dalam kondisi yang baik, Pak. Mungkin karena waktu dikubur dulu banyak bahan kimia yang dipakai, Pak. Oh iya, Pak. Semoga alat ini betul-betul bisa membangkitkan mayat hidup kembali ya, Pak. Soalnya dalam beberapa eksperimen saya, mayat bisa bangkit kembali atau menjadi abu karena saya terubah. Begitu, Pak. Oke, kita harapkan yang terbaik. Kalau semisal beliau hidup, apa yang beliau? Begini, Pak. Saya tidak bisa jamin penyakit jantung beliau ini akan hilang. Dan juga beliau ini tidak bisa bertahan lama hidupnya, Pak. Hanya 1 jam yang berharga. 1 jam? 1 jam? Loh, ilmuwan jam apa kamu ini? Udah saya siapkan alat segini besarnya, peralatan segini Nah, banyaknya. kenapa? Yang penting kan saya bisa bangkitkan orang mati. Nah, daripada kamu tentara bisanya beredarin orang mati. Aduh, cukup. Benar saya dengar ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kita ingin ketemu beliau hidup-hidup. Gak perlu lama-lama juga nggak masalah. Pokoknya kita mau ambil saran dan minta pusaka. Ceplosan. Ya, pusaka yang bisa membuat saya lebih kuat lagi jadi presiden. Salam. Jelaskan. Jadi begini El Profesor. Profesor paling pintar se-insulin. Saya dulu pernah diasuh oleh Pak Rito. Jadi saya tahu betul kebiasaannya. Coba El Profesor bayangkan. Bagaimana bisa seorang presiden berkuasa selama 30 tahun dan tidak diadili? Ya karena ada pusaka itu, Prof. Bentar. Tapi ini maksudnya gimana sih? Aduh, El Profesor ini pemikirannya tuh menara gading banget. Tidak grounded. Jadi gini, Prof. Seorang filsuf pernah berkata bahwa pemimpin yang ditakuti akan jauh lebih disegani daripada pemimpin yang dicintai itu. Pak Suripto itu kan dulu mantan jenderal, Prof. Jadi ya tidak mungkin dong tidak ditakuti oleh masyarakat. Tetapi dicintai itu juga perlu. Tidak hanya harus ditakuti, harus dicintai juga. Pusaka ini yang membuat beliau bisa bertahta selama 30 tahun dan dicintai. Profesor ingat Bapak tuh dulu sering pakai peci? Iya. Itu pusakanya, Prof. Tapi, bentar. Apa? Gini dulu deh. Gimana? Kamu ini kok bisa tahu gimana caranya? Kamu pernah pegang? Kamu pernah make? Kalau dicintai kok rezimnya berakhir. Jangan Iya. Pertanyaan bagus. memang. Jadi sebelum Bapak dilengsarkan, peci Bapak itu pernah bilang, "Yo maklum, sudah tua, sudah Pun. betul." Nah, saya itu pernah nemuin pecinya Bapak. Nyelip ya, kalau nggak salah itu di buku Tahanan Polit. Tahanan Polit. Enggak ada. Maksudnya buku tamu. Bukan di buku tamu. Iya, buku tamu. Sebentar, Pak Betty. Ini menarik ini. Terus Mbak Betty pakai itu peci. Saya pakai. Penasaran dah hasilnya gimana? Ditebak. Mbak Betty jadi nanti tukangnya. Bukan. Jadi di sini kan. Bukan. Mbak Betty jadi menteri. Bisa jadi. Jadi disukai sama satu rumah. Iya. Wah. Tapi keren. Terus
Mbak Betty tunjukin nggak ke Bapak Betty-nya itu? Saya tunjukin, Mas. Saya tunjukin. Terus gimana? Bapak itu ketawa berat. Kayak ha 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 ha. Ha. Mbak, Mbak Betty, saya profesor, saya ini dulu, profesor, saya Pak, gimana ini Pak? Aja. Allahu Akbar. Ya Allah. Bapak serangan jantung. Sudah. Dulu kan dia hanya anak kecil. Come on, kalem lah. Gini. Saya ingin cerita. Peci itu memang spesial. Dia hanya akan terikat oleh orang yang sama. Jadi hanya boleh dipakai oleh satu orang saja. Jadi juru kunci istilahnya. Ya kasihan memang kalau sudah pikul. Terus ini saya punya pertanyaan. Tapi dipakai Mbak Betty kok bisa ngefek? Itu bagian terkutuknya. Karena aslinya peci itu tidak boleh hilang. Untuk hukumannya, dia akan mencari kepala lain untuk mencabut nyawa pemilik awal. Dalam kasus ini, Betty bukan memakai peci, tetapi peci yang memakai Betty. Makanya, meninggal. iya. Tapi sebentar, mohon izin Bapak Presiden. Apa hubungannya peci ini dengan saya sebagai Jenderal TNI, Tentara Nasional Insulinde? Ada. Saya presidennya dan kamu lawan saya. Ini semua biar rencana kita lancar, tidak didemo masyarakat, tidak dikatain goblok sama mahasiswa, tidak dijadiin meme di IG dan Facebook. Sudah, cukup. Paham soalnya. Paham. Sekarang fokus. Profesori, sudah ready? Nah, Pak, perkara klinik juga ujung-ujungnya. Ya udah Pak, ini mesin saya hidupin deh. Tapi inget ya Pak, ini beliau nggak bisa bertahan lama. Waktunya terbatas. Dan juga diingat Pak, saya nggak bisa sembuhkan penyakit jantungnya dan pikunnya. Hasil segera laksanakan. Oke. Sini, semuanya bersiap dulu. Oh ya, jangan lupa, kamu pakai dulu kacamata hitam supaya tidak buta. Sudah siap? Kamu sudah siap? 5, 4, 3, 2, 1. Oke gas. Hidup kita gas. Loh, listriknya mati. Prof, ini benar mesinmu. Bagus. Mesin saya jangan diragukan Pak Presiden. Morales, Ya, ini benar listriknya tidak kuat. harusnya kuat Pak. Kan kita nggak kena efisiensi. Mesinnya keluar suara. Tuhanku Amerika. Nabi Ronald Reagan yang ngebahas. Saya tidak membunuh biru laut. Pak, dengar saya Pak. Kenal saya siapa? Mantan pelaku saya. Aduh, saya. Bapak, saya pernah besok Bapak. Yesus saya. Betty. Profesori, buka pintunya. Morales, siapkan jaman istimewanya. Ya, Presiden. Semuanya. Bapak Aldo, selamat datang kembali di dunia Pak. Hidup lagi. Pak, tracking phone.
Letkol Aldo siap lapor. Letkol Aldo. Kamu sudah besar ternyata. Letkol Aldo. Selama saya nggak jumpa sama kamu, Aldo. Bapak, sinten? Siapa? Betty. Iya. Bapak. Kamu yang sudah besar. Kamu siapa? Izin, Bapak Presiden. Saya Morales, Benito Morales Bifungsioni. Saya pernah menjadi ajudan Bapak selama 2 tahun, Pak. Ajudan saya? Morales? Mikaro Morales. Kamu kok seragaman sudah jadi jenderal kamu dah? Oh, jelas, Pak. Bagus. Oh. Ini yang tengah siapa ya? Halo Pak, mungkin Bapak sudah lupa ya dengan saya. Pak, saya dulu waktu Bapak menjabat, saya lagi di luar negeri Pak, jalan-jalan keliling Eropa. Nggak gitu Pak. Bapak, saya El Profesori. Mungkin Bapak kenal dengan yang menggunakan julukan tersebut? Sebentar, saya mikir dulu. El Profesori. Oh, Menteri Pendidikan di kabinet saya. Betul Pak, saya putrinya Pak. Oh, anaknya. Iya. Dan saya tebak kamu yang membangkitkan saya. Tepat sekali Pak. Berarti Aldo, kamu dikelilingi oleh orang-orang hebat sekarang. Benar sekali, Pak. Seperti yang Bapak lihat, ada El Profesori, ilmuwan yang brilian. Ada Jenderal Morales yang sekarang jadi Panglima Perang. Udah. Dan ada Betty, Iya. anggota parlemen yang terhormat. Kamu anggota dewan sekarang? Dan saya, Presiden Insulinde yang ke-10. Kamu presiden, Aldo? Wih, luar biasa. Saya yakin, Du, kamu sebagai presiden dan orang-orang hebat di sekitarmu ini, kamu bisa jadi presiden yang kuat, cerdas, dan bisa membuat orde yang paling baru. Benar sekali, Pak. Gak sia-sia menyekolahin kalian dulu ya. Aduh. Sebentar nanti. Saya mau tanya, ini tanggal berapa ya? Terus sekarang saya di mana? Terus kenapa saya dibangkitkan kembali ke dunia itu? Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Saya duduk. Betul sekali, Pak. Amin. Hei, pintunya tutup dulu. Sabar Pak. Jadi begini, Pak. Sekarang tanggal 30 April 2025. 30 April. Betul sekali, Pak. Bapak sekarang sudah duduk di atas kuburan Bapak. Kuburan saya? Iya, kuburan Bapak ini. Weh, tegelan. Dan kami, pemimpin terbaru, ingin meneruskan legasi Bapak. Oh, kamu mau meneruskan legasi daripada saya? Betul sekali. Wah ya, asu. Berarti kamu mau menyatakan sesuatu kepada saya? Nah, kami ingin meminta saran terbaik dari Bapak. Meminta saran? Betul sekali, Pak. Yang terbaik dari saya? Terbaik dari yang terbaik. Oke, baiklah. Aldo, atur siapa yang mulai dulu? Mungkin dari kau, Morales. Siap. Izin Pak Presiden. Izin diberikan, silakan ke tengah. Izin Pak Presiden. Ya. Sebelum Bapak meninggal, Ya. banyak aturan mengenai angkatan bersenjata yang telah diganti. Diganti. Ya, betul.
sehingga saya dan teman-teman tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Oh iya. Tetapi untungnya berkat Mbak Betty dan juga Bapak Abu Musa, saya sudah bisa kembali bekerja di lingkungan sipil, Pak. Setelah undang-undang baru telah disahkan, Pak. Undang-undang baru. Siapa? Kamu berarti bisa kembali ke sipil? Ya, bisa, Pak. Ke kampus juga? Ke kampus juga, Pak. Seperti ini kan, Pak? Oh, di kampus. Oh iya. Bagus. Iya. Seperti ini anakku. Memang untuk memulai sesuatu itu perlu keberanian. Dan untuk mencapai kemenangan-kemenangan politik, pertama, memang harus lewat undang-undang. Cara yang kamu lakukan betul. Yang kedua, masuk lewat celah-celah pemerintahan. Saya yakin, kalau kamu bisa melakukan hal tersebut, kamu bisa sukses dirgahayu. Betul? Betul. Nah, masa depan memang tidak kelihatan. Tapi kalau kerjasamamu bagus, saya yakin kamu bisa mengatasi. Sudah dicatat? Ya, sudah, Pak. Itu saja. Itu saja. Ya. Kembali ke Izin, Pak Presiden. ya. Awas. Ya, bagus. Memang orang putri duyung. Ben, Bapak! Betty kangen sama Bapak. kamu kangen saya? Saya bapak angkat atau bapak aslimu yang dia? Kangen semua. Tapi lagi pengen sama Bapak. Ya udah di sini saja sama saya. Kamu itu loh kok nggak berubah dari dulu, manja nangis. Bapak haus. Udah, Bapak sih suka kopi toh. Asli? Tak ambil ke kopi mau? Mau? Boleh? Oh iya, sebentar. Iya, di belakang. Di situ. Oh iya, bagus. Ada kopi juga di kuburan. Iya. Ya, sambil menunggu Betty. Kamu kelihatannya. Iya. Saya, Pak. Ya kamu warnanya Menteri Pendidikan. Saya sih sebenarnya nggak pengen apa-apa ya. Iya. Saya sudah tahu yang saya lakukan, Pak. Kamu sudah tahu. Tahu. Oh. Akhirnya saya bisa menggunakan alat ini untuk membangkitkan Bapak. Sudah tercapai berarti. Sudah tercapai, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Apabila Bapak saya jadikan eksperimen seperti Kopi murah. Kopi buruk. Sekedar. Sebentar ya, Pak. Saya tuang. Iya. Sampo. Ayo, kamu itu bikin jantungan. Sudah. Ini kan demi kemaslahatan negara modern. Bukan begitu kan, Pak? Ya walaupun saya nggak suka adabnya kurang ajar, tapi ya dia dulu disekolahkan bapaknya buat hal seperti ini. betul, Pak. Ini memang cita-cita saya, Pak. Ya udah saya maklumi, saya maafkan ya. Ya udah sana. Aduh, masih tersisa jantungan. Oh, saya kok lihat kamu diem-diem aja. Kamu nggak mau bicara sama bapak? Sebenarnya banyak yang saya katakan, Pak. Cuman saya sudah diwakilkan Morales. Diwakilkan dia. Betul, Pak. Jom, izin, Pak. Ya. Sekarang saya hanya ingin bersama Bapak terlebih dahulu. Sudah kangen sekali, Pak. Bersama saya. Iya. Oh iya, bagus. Ya, Pak. Saya juga sudah satu visi dengan Bapak Presiden Aldo Hermoso dan juga Bapak Presiden
Suripto. Oh, kamu sudah satu visi dengan saya dan dia. Betul, Pak. Saya kasih tahu, kamu itu seorang jenderal. Kami berdua seorang presiden yang dulunya jenderal. Siapa tahu besok di masa depan kamu bisa jadi presiden seperti kita. Hidup Suripto! Sudah ya. Kayaknya tadi mau bahas peci deh. Kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Dari tadi di awal saya sudah bilang, Pak. Ini tuh orang mati nggak bisa lama-lama hidupnya. Mau saya ulangin lagi yang tadi? Oke. Aduh. Jadi kapan kita mau bahas peci, Pak? Oh, dasar mantu yang kurang ajar. Maksud kamu apa? Kamu mau berkuasa juga? Mau bangun seperti ini? Ini peci punya saya. Ini peci punya saya. Semuanya. Iya. Sebentar. Bapak duduk dulu, Pak. Gak mau. Siapa kamu? Saya jenderal. Iya. Bapak-bapak ini kan sudah dewasa. Bapak juga ini pemimpin negara. Tidak seharusnya seperti itu loh, Pak. Mau kemana? Kamu juga? Profesor mulutnya nggak bisa dijaga. Asal nyemplung aja, Pak. Saya belajar harus kamu. Saya cuma bicara fakta kok. Alah, fakta-fakta. Udah, diam. Memang, Pak Aldo memiliki agenda lain selain soal peci. Tapi, Pak itu mau apa? Bapak ini kan sudah tua. Bapak juga harusnya lebih bersyukur karena ada yang ingin melanjutkan legasi Bapak. Iya. Iya sih, tapi legasi. Pak, tenang, Pak. Biar kita ngobrolnya lebih santai. Mbak Betty, boleh minta tolong ambilkan rokok dan cerutu Bapak. Biar kita diskusi soal peci ini lebih santai. Nanti saya diskusi sambil merokok. Ya, betul. Oh iya, boleh. Segini. Iya. Wes kebul. Nikmatnya dunia. Moral ya? Kamu nggak mau merokok? Oh, saya bersih, Pak. Olah straight edge. Straight edge. Bapak tahu aja soal straight edge. Ya wong itu sudah ngetren waktu saya jadi presiden kok. Ya. Benar, Pak. Anyway, jadi begini, Pak. Memang benar, saya ingin mengambil peci Bapak agar saya dapat menjabat lebih lama lagi seperti Bapak dulu. Benar kan, Pak? Iya. Saya tahu kalau memang kamu mau cari kekuasaan. Tapi tolong diingat kalau ini peci bukan sembarang peci. Mau saya jelaskan? Bagaimana itu, Pak? Pegangin rokok saya. Sebagaimana barang yang sakti lainnya, peci ini juga sakti. Dan barang-barang yang sakti tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, di kepala yang tidak cocok. Mengerti? Memang Bapak tahu apa soal cocok nggak cocok? Lu saya yang makai ya saya mesti tahu. Mau saya jelaskan? Apa itu? Oh iya, saya jelaskan kalau gitu. Bantu saya Oh begini. iya, sebentar. Mau dibantu, Pak? Ya boleh. 1, 2, 3. Iya. Iya. Begini, anak Waldo. Ada 3 syarat untuk menjadi pemakai sah dari peci ini. Menjadi yang cocok di kepalanya. Yang pertama, peci ini tidak boleh jatuh di tangan yang tidak memiliki kekuasaan. Saya berkuasa dengan tentara. Kau sudah seberkuasa apa? Sudah seberapa lama pula ya kan?
Yang kedua, peci ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak pernah pegang senjata. Saya kan tentara, saya sering pegang senjata kemana-mana. Lah kamu, kapan kamu terakhir kali pegang gaman, bro? Yang ketiga, peci ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak bisa memeluk musuh-musuh politiknya. Saya peluk semua itu. Nah, kamu buru-buru memeluk. Bentar. Ini apaan sih aturan nggak jelas? Loh, ya saya fair. Syaratnya seperti itu ya. Sudah ya, Prof. Yang dikatakan Pak Rito itu benar. Begini, Pak. Mau saya jelaskan ketiga syarat itu. Ya jelaskan ya. Pertama, soal kekuasaan. Coba lihat ke sekeliling Bapak. Ini orang-orang terpercaya saya. Gak akan mengkhianati saya. Kedua, soal senjata. Aduh, susah. Nih, beceng. Tidak pernah lepas dari kantong saya ini. Masih ragu? Masih. Ketiga, setelah pemilihan umum kemarin, saya langsung meluk capres lain, Bos. Maksudnya capres lain, Bos. Capres, siapa itu? Oh, capres penguin Pak Presiden. Nah, itu. Capres penguin. Saya sudah peluk, Bos. Kurang apa lagi sih? Kurang waras. Wong ini peci punya saya, nggak ada peci lain aja kamu tuh loh. Iya. Pak, Wah, diikhlaskan saja pecinya. Bapak nyusul. Bapak asli saya aja di sana. menyuruh saya mati. Iya di sana. Saya dengerin. Nanti kalau pecinya diberikan ke Pak Aldo, Bapak saya jadikan pahlawan nasional. Wah, kurang ajar kamu tuh anak kecil tahu apa? Ini peci punya saya tuh. Kayak nggak ada peci lain aja. Udahlah, kamu cari peci selain sendiri aja. Kamu nggak bakal cocok pakai peci ini kok. Saya ini cocok. Cocok nggak penonton? Cocok. Ya pokoknya cocok lah. Saya cocok. kok. Pokoknya saya cocok. Kamu asal klaim nggak bakal cocok kamu. Cocok. Nggak? Cocok. Pernah cocok nggak? Lah, ada cocok. Pernah bakal. Kalau memang cocok, Bisa datang ke rumah. Pak Rito, jangan asik sendiri dong. Mana tahu statue juga. Terus saya nggak asik sendiri, dan emang naskahnya gitu kok. Oh, saya asiknya sama anak buahmu kok. Kamu tuh mengada-ngada. Udah, Pak. Malah nggak nyambung. Jadi mau gimana, Ken? Jadi maunya gimana sih ini? Keburu mati lagi ya? Keburu waktunya habis. Gini saja, saya tahu saya mau mati lagi kan? Kamu sudah berkali-kali bilang. Ya sudah, ayo duduk. Temani saya nyambung rokok lagi tadi mati. Sugihnya keras banget. Mending duduk, lalu bercerita lagi sama saya. Kamu kan udah cerita malah dia loh. Udahlah, kamu itu loh. Saya kasih tahu, nggak semua hal yang bisa kita lakukan itu dapat tercapai tuh. Kadang perlu proses, kadang ditolak. Nggak apa-apa, karena tuh hidup ini memang keras. Tidak semua bisa melakukan yang terbaik, tapi prinsipnya cuma satu, bro. Mau tahu prinsipnya apa? Apa itu? Dibikin santai. Kuat dilakoni, yen ra kuat ditinggal ngopi. Ini kopinya. Rokoknya tak ambil sih. Oh iya. Ini kopinya. Pak, tapi jadi? Boleh. Oh iya, sambil dipijet. Iya, Sambil saya- dipijet. Iya. Sambil
Ya tak ngombe kopi. Oh iya. Seger ya tenan. Jadi gini ya Aldo. Masalah Peci punya kekuatan super itu tidak masalah. Yang penting dijalani hari-harimu sebagai presiden, ya kan? Iya. Dan saya ini cuma orang biasa. Saya cuma orang biasa. Saya itu manusia biasa, makan nasi. Saya manusia biasa, makan nasi. Surprise! Gimana Pak? Cocok nggak dengan saya? Sudah mirip dengan Pak Rito nggak? Duh, itu kan peci saya, kamu kerja. Sudah, tenang Pak Rito. Sekarang saya, Aldo Hermoso. 30 tahun berkuasa, aku datang. Kamu dengerin saya tuh. Kamu bakal gadekan banyak hal gara-gara peci itu, duh. Bodoh amat, Tangan cahil siapa yang memainkan peci milikku? Ya, peci milikku. Habis kamu. Siapa itu? Suara siapa itu? Akulah pemilik sejati peci itu. Bah, lihat bah, pecimu dimainkan sama orang jahat ini dong. Orang jahat yang mana? Bukan saya orangnya ini orangnya. Kamu ini. Bukan saya juga, Aldo Hermoso. Ini Dia aja. Semua diam. Aldo Hermoso, Suwito, berkatalah kepadaku. Bah. Sembah sujud Kanjeng Simbah. Nyuwun ngapunten. Tapi itu bukan salah saya, Mbak. Ini akal-akalannya Aldo, Mbak. Bah, lihat Aldo, Mbak. Aldo Hermoso, benarkah yang dikatakan Suripto kepadaku? Benar, Mbah. Saya ingin ngambil peci Suripto dan Peci Suripto katamu? Itu peciku, Aldo. mohon maaf Kanjeng Simbah, tapi kamu siapa? Dan bagaimana mengetahui nama saya? Jangan kurang ajar, gini nanti gimana sih, Mbak? Sudah, tidak apa, Suripto. Biarkan aku mengenalkan diri kepada Aldo. Aku Mbah Wiro Leksono, dan peci yang dipakai Suripto itu adalah pengasihan dariku. Peci yang hanya bisa dipakai oleh orang yang kuat, berkuasa atas senjata, dan bisa menghabisi musuhnya tanpa harus membunuhnya. Aku mengetahui siapapun yang memegang peciku, bahkan sebelum dia menyentuhnya. Mohon maaf Kanjeng Simbah, saya hanya ingin kekuasaan yang lama. Ya, aku sudah tahu, Hermoso. Tapi asal kau tahu, tidak semua orang bisa memakai peci itu. Ada syarat yang harus dilaksanakan. Syarat apa itu, Mbah? Ternyata benar kata-kata yang dipakai mahasiswa itu untuk kamu, Aldo. Kata-kata apa itu, Mbah? Goblok. Baru saja saya bilang kalau syaratnya itu hanya bisa dipakai orang yang kuat, berkuasa atas senjata, dan bisa menghabisi musuhnya tanpa harus membunuhnya. Masa saya harus bilang 2 kali? Ingat baik-baik ini, anakku. There is no such thing as a free lunch. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Disitasi dari Friedman 1995. Makanya kamu tuh bohong, duh, jangan ngeyel aja dibilangin sumpah. Saya juga begini karena belajar dari Anda, Pak Rito. Saya lagi yang kena tuh, aduh.
Maksud kamu gimana? Mesti Mbah ngomong gitu kok. Tapi bentar. Mbah, bisa cek dulu. Saya juga layak pakai peci ini. Saya sudah tahu. Berarti saya boleh pakai peci ini? Ya boleh saja. Yes, makan tuh Pak Rito. Saya akan berkuasa dan Tapi tunggu dulu, Hermoso. Secara syarat kau memang layak. Tapi sayangnya satu, kekuatan peci itu sudah pergi sejak Suripto mati. Saya rasa sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ini. ya bener aja. Rugi dong. Rasain. Justru saya yang rugi, Aldo. Orang sekarang itu sudah pinter, sudah tidak percaya penglarisan seperti peci itu, tidak percaya hal-hal mistis. Makanya sekarang saya beralih ke usaha yang lebih disukai masyarakat daripada jadi jin di dalam peci. Emang jadi apa, Mbak? Admin judi online. Jadi jika kalian semua mau bahagia, jangan lupa depo di situs saya. Dijamin gacor anti rongkat-rongkat. Sia-sia dong saya bangkitin. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini, Aldo. Semua perubahan bisa menjadi pembelajaran. Kamu mungkin gagal hari ini, tapi ingat bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Belajarlah membahagiakan rakyatmu, Aldo. Buatlah aturan yang menguntungkan rakyat, tidak hanya menguntungkan kamu saja. Dengan begitu, kamu bisa jadi presiden yang baik tanpa harus pakai jimat dari saya. Makanya jangan ngeyel terus kamu tuh. Ngeyel. Saya juga belajar dari Anda kok, Pak Rito. Kok saya lagi yang kena tuh? Sudah. Sekarang belajarlah pada dirimu sendiri. Lihat ke dalam diri kalian masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Nah, sekarang waktunya Mbah izin pamit. Mbah sudah ada jadwal ngadmin slot malam ini. Ingat satu hal lagi sebelum Mbah pergi. Jangan lupakan pesan-pesan Mbah tadi ya. Iya, Aldo, Suripto, iya, Mbak. paham kalian? Paham. Iya, Pak. Bagus. Dan satu lagi sebelum saya pergi sekarang. Jangan lupa deposit Pionir Gacor Maxwell. Aldo, tanggung jawab. Saya nggak dibayar untuk ini. Bang Redi, kamu juga tanggung jawab. Lo saya enggak, Bapak. Kamu yang ngomong. Nama saya juga Bapak yang nyuruh kamu. Bapak toh? Bukan. Iya. Enggak, kok berarti usaha saya sih? Usaha saya. Apa? Saya cuma pengen sukses. Masa Pak Rito bisa saya enggak? Kok saya lagi yang kena? Tuh kamu tuh mikir, kamu tuh jadi presiden, sudah dibedasi. Kamu mau minta peci, sudah ambil. Daripada saya hidup, kalian salahkan saja. Mendingan saya mati lagi. Iya. Ya udah sana. Oke. Lagi kontak lo, Ambok sing tenang, saya mau tidur. Iya. Kamu
musik oleh Forum Musik Visipol dan kemudian tim aktor. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk teater. Nggak tahu, Pak. Makan. Udah urusan peci-pecinya Pak Ripto. Prabowo makan peci. Prabowo makan peci. Aldo yang coba. Ini tolong Bu El Prof. Lain kali tuh kalau menghidupkan orang, menciptakan penelitian tuh yang benar gitu. Jangan yang membuat gunjang-ganjing dunia ini. Ya itu salahin sana lah kalau salahin saya. Oh. Kalau saya boleh saran daripada hidupin orang mati, mending jadi rektor terus bikin GIK. Pak Ripto ini memang cerdas. Memang cerdas gak kayak Aldo goblok. Begini. Memang ide kalian bagus. Teman-teman teater selatan dipersilakan untuk maju ke depan panggung. Saya lagi ngomong. Ayo suruh Mas gue mesano. Ayo, ini perintah dari Presiden, silakan Pak. Pokoknya, bila saya jadi presiden, saya akan bangun 10.000 GIK lagi. Hidup Surito! Ayo kawan-kawan. Teman-teman media dan publikasi, teater selatan. Gawal, Kai, Des. Bisa. Yandra, maju ke depan. Ini dia. Mari, semua anggota teater selatan. Harga. Oh, mana Harga? Oh, ini. Epi. Gimana Epi? Krisna. Oke, kawan-kawan, kita di sini sudah bersama dengan tim produksi dan anggota-anggota teater selatan. Di sini ada aktor-aktor di tengah, ada juga Des sebagai anggota dari teater selatan, ada Jenderal Morales, ada Habib dari produksi dari Tata Panggung, ada Kai sebagai El Profesori, ada Pian sebagai Aldo Hermoso, kemudian ada juga Kitung sebagai siapa Pak? Surito yang dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ada juga Bu Betty Konglomerasi. Nah itu dia. Bu Betty Konglomerasi diperankan oleh Mbak Pras. Ada juga Epi dari media dan publikasi. Ada ada sutradara dari pementasan ini. Tepuk tangan, ada tamu, ada Tito. Kemudian ini ada pengisi suara untuk Mbah Peci, Mbah Wiro Laksono. Ada Mas Jovan. Tepuk tangan untuk Mas Jovan. Ada juga Dowol. Ada Dowol aja. Sebagai Dowol. Ada Ali sebagai Ali. Memang independen ya. Ada juga ada Dedi sebagai sosial media. Sebagai mayor. Mayor Dedi. Ada juga Bubas sebagai asisten sutradara menemani Cipto. Ada Kai yang juga tadi sudah melukis di live streaming sepanjang panggung terbuka sebagai media dan publikasi. Kemudian juga ada tim make up, ada tim kostum, dan juga ada tim tata panggung dan artistik. Ada Disa, ada Kiandra, ada Tina, ada Arga. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teater Selatan. Itu kan jadi ulang.
Kami Teater Selatan mengucapkan sekian dan terima kasih.